Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kabar bahagia di mana Engkau telah lahir dunia untuk menebus setiap dosa kami, dan itulah sukacita kami. Tuhan Yesus, mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami boleh memahami setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua katakan amin. Coba lihat samping kiri dulu, samping kanan, berikan senyum sambil ucapkan Tuhan Yesus menyertai-mu. Ya, sambil bicara ya, sampaikan Tuhan Yesus menyertai-mu. Ya, puji Tuhan saudara, kita di hari ini bisa ada. Sekali lagi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita mau belajar sama-sama dengan sebuah tema nasional yang diberikan kepada kita. Sebenarnya tema ini sudah kita bahas selama 1 bulan di gereja beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana Tuhan bersama dengan kita. Dan tentunya ketika PGI memberikan sebuah judul, sebuah tema, itu ada sebuah alasannya. Khususnya di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, bagaimana orang mulai bingung dengan dirinya mereka sendiri, bagaimana pekerjaan mereka, dan datanglah firman Tuhan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dalam Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Nanti kita akan lebih menyoroti di ayat 23, tapi kita akan membaca semuanya agar setiap kita bisa tahu konteks firman Tuhan ini. Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan 25. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya bisa katakan amin. Amin. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, sedangkan Bapak Ibu semua bisa membacakan ayat yang ganjil. Dan jemaat-jemaat yang menyaksikan live streaming bisa mengikutinya juga. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang lurus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, puji Tuhan, saudara, kita akan sama-sama sekali lagi baca firman Tuhan sebagai sorotan kita di pagi hari ini di ayat yang ke-23. Dengan suara yang lebih lantang lagi, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan saudara, tema yang diberikan buat kita oleh PGI yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Saudara, Immanuel sendiri punya arti Tuhan atau Allah menyertai kita. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan cara menghadirkan tiang awan dan tiang api. Ketika di siang hari Tuhan memakai tiang awan untuk menolong mereka, membimbing mereka bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sedang keluar dari bangsa Mesir, di padang gurun Tuhan selalu ada buat mereka, dan Tuhan berjalan di depan mereka
sebagai penuntun langkah orang Israel. Dan di malam hari Tuhan menggunakan tiang api untuk menyertai bangsa Israel. Artinya apa? Tuhan Allah sudah menyertai kita jauh sebelum Yesus lahir. Dan Tuhan menekankan kembali bahwa kelahiran Yesus itu tanda bahwa Allah menyertai kita. Amin saudara. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun engkau berada, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang ada saudara, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita dalam situasi kesusahan, Tuhan ada. Ketika kita dalam situasi sukacita, Tuhan juga ada. Saya sudah bahas ini 1 bulan yang lalu tentang bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada banyak hal yang kita kupas tentang Tuhan bersama dengan kita. Tapi di pagi hari saudara, kita belajar kembali dari sisi yang lain, khususnya dari sisi bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan juga Maria, yang artinya Immanuel itu. Ada 3 hal penting tentang makna Tuhan bersama dengan kita atau Allah menyertai kita. Yang pertama saudara, Tuhan akan menolong kita dalam mempraktekkan kekudusan. Jadi maksud Allah menyertai kita, yang pertama adalah Tuhan akan menolong kita untuk mempraktekkan kekudusan. Coba perhatikan di ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara. 1, 2, 3. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, bukan hal yang mudah untuk seorang pria tidak bersetubuh dengan istrinya sendiri. Pria itu seperti kucing saudara, dikasih ada ikan asin, pasti dia akan makan, dia curi. Apalagi dikasih, pasti dia akan ambil itu saudara. Tetapi situasinya pada waktu itu Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi bagaimana Yusuf yang akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya, yang awalnya sebenarnya dia ingin menceraikan dia diam karena dia malu, karena belum bersetubuh, Maria sudah bunting, sudah hamil. Ini aib bagi Yusuf, tetapi karena Tuhan bicara, Tuhan mengingatkan bahwa yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, maka akhirnya Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Tapi hal yang luar biasa bagaimana Yusuf harus berpuasa 9 bulan 10 hari untuk tidak boleh menyentuh Maria. Semua itu karena apa? Karena pertolongan Tuhan, sehingga Yusuf bisa menjaga kekudusannya. Di hari-hari saudara, orang belum bersuami, orang belum menikah saja, orang sudah bikin dulu. Makanya banyak orang yang harusnya diberkati baru beranak cucu, sekarang berubah. Beranak cucu dulu, sudah punya anak banyak dulu, baru minta diberkati. Dan itu yang terjadi saudara. Begitu banyak di hari ini anak-anak muda, laki-laki, perempuan yang hidup tinggal sama-sama tanpa kata pernikahan. Itu zina di depan Tuhan. Ada banyak anak muda yang hidupnya seenaknya saja, seks bebas di mana-mana. Kenapa? Karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu saja yang belum sah. Bayangkan saudara, ini Yusuf sudah sah menjadi suaminya Maria, tapi dia harus menahan dirinya selama 9 bulan 10 hari untuk tidak boleh menjamah Maria, untuk tidak boleh bersetubuh dengan Maria. Itu bukan hal yang mudah saudara, tetapi itu semua dapat terjadi. Kenapa? Karena Allah Immanuel itu menyertai Yusuf dan Maria. Saya tidak tahu bagaimana waktu itu saudara, tapi prinsipnya adalah bagaimana Yusuf mampu menjaga kekudusannya. Kita akan juga lihat saudara di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9. Ternyata ini juga Yusuf yang lain yang bisa menjaga kekudusannya. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Memang nama Yusuf ini luar biasa ya. 2 tokoh yang berbeda tapi bisa menjaga kekudusan dengan hal yang sama. Kejadian 39 ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya.
Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Situasinya adalah pada waktu itu Yusuf adalah pembantu di rumah Potifar. Dan istri Potifar, namanya istri pejabat, istri yang begitu cantik, yang begitu terawat, kulitnya mulus, mukanya mantap semua. Tetapi saudara, istri Potifar ini begitu tergoda, begitu bergairah, bernafsu untuk bisa bersetubuh dengan Yusuf yang adalah pembantunya. Sehingga karena dia begitu niatnya saudara, dia men-setting agar rumah itu menjadi kosong. Sangat mengherankan, rumah seorang pejabat bisa kosong. Di mana-mana rumah pejabat pasti ada banyak orang, ada pembantunya, ada penjaganya, ada semua orang yang ada di situ. Kalau rumah kita ya mungkin kosong itu wajar, karena mungkin tidak ada pembantu, tidak ada satpam. Tapi kalau rumah pejabat, saya belum pernah menjumpai kosong. Pasti ada orang yang tunggu. Tapi bagaimana begitu bergairahnya si istri Potifar ini, dia men-setting rumahnya sampai rumah itu menjadi kosong. Tinggal Yusuf dan juga istri Potifar. Dan istri Potifar mulai merayu, setiap hari dia merayu. Dan puncaknya di hari itu saudara. Tetapi saudara, ketika istri Potifar merayu Yusuf, sebenarnya tidak ada yang tahu manusia. Artinya ketika mereka membangun hubungan gelap, di situ pun tidak ada yang tahu, benar? Memang tidak ada yang tahu. Tetapi inilah jawaban Yusuf yang luar biasa. Dia bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu meskipun tidak ada manusia yang melihatnya. Yusuf tahu bahwa meskipun tidak ada orang yang mengawasinya, tidak ada CCTV yang memantau dia, tapi dia tahu bahwa CCTV dari surga yang melihat dia. Makanya Hasan dan sebuah lagu setelah minggu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena ada Bapa di surga yang melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Saudara, Yusuf sangat sadar bagaimana mungkin dia bisa berbuat dosa di hadapan Allah dengan melakukan perbuatan yang jahat. Allah yang menyertai Yusuf, yang membuat Yusuf mampu untuk menahan semua hawa nafsunya sebagai seorang pria muda yang ditawarkan untuk bisa tidur bersama dengan istri pejabat yaitu Potifar. Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan apakah kita mau berbuat dosa atau berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, akan menolong kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika engkau sedang bekerja, memang tidak ada yang mengawasi saudara. Tidak semua tempat ada CCTV. Tapi bisakah kita berbuat jujur di hadapan Allah meskipun tidak ada yang mengawasi kita? Ketika engkau sedang di mana-mana, mungkin berkumpul dengan teman-temanmu, lagi ngobrol dengan teman-temanmu, atau mungkin lagi ngerumpi dengan teman-temanmu, engkau bisa tergoda untuk berbuat dosa dengan cara apa? Mungkin mulai menggosip, cerita orang, mulai maki orang, dan lain sebagainya. Saudara dengar baik-baik. Allah menyertai kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika engkau sedang gosip, ketika engkau sedang cerita orang lain, sedang menjatuhkan orang lain, Tuhan ada di situ. Tuhan bersama dengan engkau di situ. Dan Tuhan dengar setiap ceritamu. Tuhan dengar setiap suaramu. Kalau kau sadar bahwa Tuhan bersama dengan kau di situ, pasti kau akan menjaga kekudusan. Pasti kau akan menjaga sikap saudara dengan baik. Ketika engkau sedang mungkin di rumah sebagai seorang yang berumah tangga, mungkin kau ganas dengan suamimu, mungkin kau jengkel dengan suamimu. Mulai engkau bekerja, suamimu tidak ada, kau di rumah saja, kau mulai mengerjakan rumah, kau mulai menggerutu, kau mulai mengomel, kau mulai menyumpahi suamimu. Dengar baik-baik, Tuhan ada di situ. Dan Tuhan mendengar setiap keluh kesahmu. Amin. Untuk itu saudara, dengar baik-baik bahwa Allah Immanuel, Allah menyertai kita, membuat saudara mampu menjaga kekudusan. Ketika engkau ditawarkan sesuatu yang jahat, ditawarkan rokok, ditawarkan mungkin juga minuman keras, apalagi ini bulan Desember saudara, di mana sudah ada yang mulai bikin persekutuan, padahal sudah
ada ibadah penutupan persekutuan, tapi masih banyak persekutuan di luar sana. Mau bikin 3-4 orang, bikin lingkaran, waktu sumpah, mulai perjamuan kudus di situ. Satu selogi dulu, tambah darah. Makin lama pertumpahan darah di situ, saudara. Belum berkelahi satu dengan yang lainnya. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi ketika engkau sadar bahwa Allah menyertaimu di situ, maka engkau tidak akan berbuat yang najis di hadapan Tuhan. Handphone, saudara. Setiap kali kau melihat handphone saudara, handphone masing-masing, Tuhan ada bersama-sama dengan kau, sedang nonton apa yang sedang kau tonton. Kalau kau seorang yang suka nonton video-video yang pornografi, Tuhan juga ada bersama dengan kau. Jangan pikir Tuhan tidak ada. Tuhan juga melihat apa yang kau lihat. Tapi ketika engkau sadar bahwa Tuhan bersama dengan engkau, pasti kau akan menyeleksi apa yang harusnya kita tonton dan apa yang tidak kita tonton. Ketika engkau mulai memposting sesuatu di Facebook atau di IG atau mungkin di story WA saudara, Tuhan juga tahu apa yang sedang kau ketik, apa yang sedang kau posting. Apakah itu tujuannya untuk menyindir orang atau untuk mungkin memaki orang dengan cara tersembunyi. Tuhan tahu isi hati saudara. Tapi ketika Allah menyertai saudara, maka saudara tahu apa yang seharusnya engkau posting, apa yang engkau unggah di Facebook, dan seluruh dunia tahu apa yang engkau unggah. Sekali lagi saudara, Allah menyertai kita untuk menolong kita menjaga kekudusan. Amin. Bilang ke sebelah, kakak dengar baik-baik, Tuhan ada di sebelah. Saya percaya kalau Yusuf suaminya Maria juga bisa, dan Yusuf yang di Kejadian juga bisa. Saya juga percaya setiap kita juga mampu menjaga kekudusan. Amin. Itu hal yang pertama saudara. Hal yang kedua, makna Allah menyertai kita adalah menghancurkan ketakutan. Kita lihat firman Tuhannya yang tadi, Matius pasal pertama ayat yang ke-24 saudara. Matius pasal pertama ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, ini sangat kontras dengan situasi yang sebelumnya terjadi. Bagaimana ayat 19 begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di kamu, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Awalnya Yusuf ketakutan untuk mengambil Maria. Karena apa? Karena dia mendengar bahwa Maria sudah hamil. Dia tahu itu. Dan dia ketakutan saudara. Jangan-jangan dia ini lahir dari suami, dari laki-laki siapa? Siapa yang bikin? Siapa yang kenal? Siapa yang berbuat salah? Siapa yang menanggung akibatnya? Wajar seorang pria sebelum mereka menikah, mereka melihat pasangannya sudah hamil. Wajar kalau mereka ingin menceraikannya atau meninggalkannya. Ingat, ini waktu yang ayat 19 itu masih bertunangan, tapi disebut sebagai suami. Itu tradisi orang Ibrani. Dan dia wajar, dia takut. Aduh, ini masa depannya bagaimana? Ini pikirannya. Ini jangan-jangan Maria ini kali abu kah? Bagaimana kah? Belum menikah saja sudah hamil. Ini kalau saya menikah dengan dia lagi, nanti jalan dengan laki-laki lain lagi. Itu wajar saudara. Kenapa? Faktanya dia sudah hamil. Dan laki-laki mulai berimajinasi, aduh jangan sampai nanti dia kalau menikah lagi dia selingkuh dengan orang lain lagi dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan datang kepada Yusuf memberitahu bahwa yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus, maka Yusuf dengan berani mengambil Maria menjadi istrinya. Allah yang menyertai Yusuf itu yang membuat Yusuf menjadi pribadi yang berani mengalahkan setiap ketakutan. Saudara, saya punya teman waktu di Sentani, saya tinggal dengan dia sama-sama satu kamar. Setiap kali mau ke urusan bank, saya heran, laki-laki selalu minta saya untuk menemani dia. Pokoknya setiap kali ada urusan bank kah, mau menabung di bank kah, tarik uang di bank kah, atau urusan dengan CS lah, selalu dia panggil saya untuk menemani dia. Ini teman satu kamar. Ya sudah, saya selalu temani dia.
Kenapa? Karena dia begitu takut. Mungkin takut nanti bingung bagaimanakah, bicara bagaimanakah, salah bagaimanakah. Makanya dia mau saya menemani. Saya pun juga seperti itu, saudara. Waktu saya masih kecil, saya ketika masuk sekolah itu pertama kali, saya ketakutan. Makanya orang tua saya mengantar saya, bahkan juga dia menunggui saya di depan kelas. Tetapi ketika orang tua saya datang, saudara, ada sebuah perasaan berani. Kenapa? Karena ada orang yang menyertai saya. Sama juga, saudara, dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mulai ketakutan di tengah pandemi ini, karena semuanya mulai berjalan di luar apa yang kita pikirkan. Kita mulai berpikir, aduh, bagaimana dengan masa depan saya? Apalagi mungkin ada yang jadi korban PHK, atau mungkin juga yang dulunya THR-nya besar karena pandemi dikurangi THR-nya atau lain sebagainya. Karena COVID ini, saudara, itu menghancurkan ekonomi dunia dan semua orang mulai terdampak. Orang mulai ketakutan bagaimana dengan masa depannya, bagaimana dengan kehidupannya, apa yang dia makan, apa yang dia minum. Tetapi, saudara, ketika Allah menyertaimu, seharusnya engkau tidak takut. Kenapa? Karena ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi ketakutan. Tuhan akan menolong kita, membantu kita ketika kita menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Buktinya apa, saudara? Saudara silakan baca dalam Perjanjian Lama bagaimana Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel, Tuhan selalu ada di situ dan Tuhan selalu menolong. Asal kita sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita sungguh-sungguh sadar bahwa Allah menyertai kita. Maka jangan pernah takut dengan apa yang engkau kerjakan. Kalau engkau di hari ini mau berusaha, mau dagang, jangan takut gagal. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau engkau di hari-hari ini ingin belajar bagaimana melayani Tuhan, mungkin terlibat dalam praise and worship, dalam doa dan lain sebagainya, jangan pernah takut bergabung. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai engkau. Kalau engkau melihat dapurmu sudah mulai menipis, dia punya beras, jangan takut. Allah beserta dengan engkau. Dia akan menghancurkan setiap ketakutanmu dan Tuhan akan menolong setiap dapur saudara. Amin. Bilang sebelah, Allah menyertaimu. Engkau harus meninggalkan ketakutan. Itu hal yang kedua, saudara, bahwa Allah menyertai kita. Maknanya menghancurkan ketakutan. Yang terakhir, saudara, apa makna Allah menyertai kita? Makna yang terakhir adalah membuat pekerjaan kita menjadi berhasil. Kalau Allah menyertai kita, maka Dia akan menolong kita membuat setiap apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Kita lihat firman Tuhan ya, dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. ayat kedua. Bagaimana? Sudah menemukan semua? Kita akan baca ayat ini, ayat yang terakhir secara bersama-sama. Di depan juga ada 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Gitu. Saudara, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Yusuf, ini bukan Yusuf yang di Pakius, saudara, ini Yusuf yang di Kejadian, beda. Bagaimana Yusuf selalu disertai Tuhan. Ketika ada di rumahnya Potifar, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang diperbuat Yusuf menjadi berhasil. Dan Tuhan menolong keluarga itu karena Yusuf ada di situ. Bahkan ketika dia difitnah, dia masuk di penjara, Tuhan juga menyertai Yusuf di penjara. Jadi apapun yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Karena apa? Karena ada faktor X di belakang. Karena ada orang yang menyertai dia. Jadi percayalah saudara, apapun yang sedang engkau kerjakan di hari ini, kalau Tuhan menyertai saudara, maka pasti dibuat menjadi
berhasil. Contohlah saudara, ketika saudara sedang menyertai anak saudara, atau saudara waktu anak-anak disertai oleh orang tua saudara, mungkin ketika engkau diajar untuk naik sepeda, itu kan disertai, tidak mungkin dilepaskan, betul? Dibimbing, ada orang tua di samping. Jadi orang tua kita akan menolong kita sampai kita bisa berhasil naik sepeda. Memang di dalam perjalanannya ada yang namanya jatuh, bangun, ya supaya kita mengenal bagaimana karakteristik sepeda. Tapi orang tua kita tidak akan pernah melepaskan dan meninggalkan kita naik sepeda sendiri. Dia akan menuntun kita. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kau kerjakan. Tuhan tahu sekali apa yang sedang kau lakukan. Tetapi ketika Tuhan menyertai saudara, maka saudara akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pendidikanmu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Keluargamu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pekerjaanmu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bahkan pelayananmu juga akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Jangan pernah takut, karena Tuhan Allah menyertai kita. Bahkan Yosua mengatakan bukan hanya berhasil, tapi akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi bersyukurlah saudara, kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia bukan hanya ada di kandang, tapi dia sekarang sudah menjadi Roh Kudus. Bagaimana Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekarang Allah Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada. Dia menyertai saya, dia juga sedang menyertai saudara di tempat yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Bersyukurlah, dia adalah Allah Immanuel. Amin. Bila sebelah, jangan takut, Tuhan akan membuat engkau menjadi berhasil. Saya akan perpanjang firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya bahwa Allah Immanuel yang sedang kita rayakan di hari ini kelahirannya adalah Allah yang senantiasa menyertai kita dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Ada musim di mana kita musim tertawa, ada musim sukacita, tapi ada waktunya kita harus berduka cita. Tapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagi. Saudara, coba kami berdiri. Engkau ada bersama
Ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Biar musik saja. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi di hari ini. Mungkin kau merasa bahwa kau mulai ketakutan dengan situasi ekonomi yang berubah, pandemi yang mulai mengguncangkan ekonomi saudara. Kau berpikir bagaimana saya menghadapi masa depan saya, bagaimana mungkin saya akan menyekolahkan anak-anak saya, atau mungkin juga kau berpikir bagaimana dengan perkuliahan saya, dengan pekerjaan saya, apakah mungkin saya akan juga akan ter-PHK, atau mungkin juga kau berpikir Tuhan tidak melihat engkau, apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau lakukan. Dengar baik-baik, Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai saudara. Dia tahu apa yang sedang kau lihat, Dia tahu apa yang sedang kau lakukan, dan Dia tahu apa yang sedang engkau perbuat. Bahkan Tuhan tahu apa yang timbul dalam hati saudara. Kalau kau sadar, maka kau akan menjaga kekudusan yang harusnya kau jaga. Seperti Yusuf, dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak menjamah Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah akan membuat pekerjaan saudara menjadi berhasil. Kalau kau mulai takut, kau bisa angkat tangan. Kau bisa minta Tuhan Allah Immanuel itu menguatkan hati saudara agar saudara mulai percaya kembali bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Engkau bersama-sama dengan Tuhan, seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel baik di pagi hari, siang hari, maupun juga malam hari. Tuhan juga yang sama akan menyertai hidupmu 1x24 jam. Minta Tuhan itu, terus minta Tuhan untuk senantiasa menyertai hidup saudara. Dan biarlah pujian ini menjadi komitmen kita bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan Tuhan. Perkenananmu ya, Mari teguhkan setiap hati kita. teguhkan hati. Dan percaya ke Allah yang bertindak. Engkau yang
Sungguh benar Tuhan, Kau Allah yang bertindak, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kemenangan, karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami 1 kali 24 jam dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang diberkati, mari sama-sama katakan Amin. Sangat duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.